Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Di arena, Yin Ziping meraung kesakitan tanpa henti. Yin Ziping dipukul berkali-kali, Ye Chen yang luar biasa dan cepat, Yin Ziping tidak bisa mengangkat kepalanya di bawah tekanan. Yin Ziping sudah lama mendengar bahwa Ye Chen memiliki pertempuran jarak dekat yang hebat, dia tidak pernah memikirkan Ye Chen akan sekuat ini. Pada saat ini, dia benar-benar menyadari bahwa pertempuran jarak dekat Ye Chen yang hebat mungkin bisa membunuhnya. Darah terus meludah, darah dari tubuh Yin Ziping seperti sungai yang menghancurkan tepian, tubuhnya dipenuhi tanda kepalan tangan. Di awan, guru Yin Ziping, Zhao Zijing, tidak bisa duduk diam. Yin Ziping adalah murid pertama dari aula hukumnya dan bahkan muridnya yang paling jenius. Dia akan sangat sedih saat ini jika kalah. Pergi darinya, jangan bertarung jarak dekat. Dalam kecemasan, Zhao Zijing masih mentransmisikan suara kepada Yin Ziping. Jika tidak Yin Ziping dikalahkan oleh tahap kondensasi Qi tahap 9, itu akan menjadi sangat memalukan. Hah! Dao Xuan, salah satu guru dari gerbang dalam, tampaknya benar-benar menangkap suaranya, melirik Zhao Zijing, dan berkata, "Berhentilah, jangan berbuat hal keji atau aku akan hancurkan dirimu dan muridmu." Memalukan. Zhao Zijing merasa ketakutan dan berhenti mengirim suara pada Yin Ziping. Benar saja, setelah mendapatkan suara dari gurunya, Yin Ziping bertarung melawan Ye Chen dengan beberapa pukulan, dan dengan cepat mundur dari Ye Chen. Ye Chen berkata, "Apakah kamu ingin melarikan diri?" Ye Chen tidak mengejar, tetapi seluruh tubuhnya ditanamkan di tangan kanannya, dan ada guntur di antara jari-jarinya. Kang Long, dengan raungan Ye Chen, mengeluarkan keterampilan rahasia serangan naga, dia mendorong serangan dengan satu telapak tangan. Tiba-tiba, nyanyian naga yang keras terdengar, dan bayangan naga emas meraung keluar dengan ganas dan langsung menuju ke Yin Ziping. Yin Ziping ketakutan, melihat bayangan naga yang mendekat dengan pandangan yang tidak terkendali, momentum yang kuat itu, jika dia benar-benar menuju ke arah naga yang mengamuk, dia tidak peduli apapun yang terjadi. Tidak bisa bertahan. Keterampilan apa ini? Para penonton penuh kejutan. Mendominasi dengan baik. Qi Yue, terkejut lagi. Apakah Ye Chen saat melawanku di Paviliun Pil dia tidak mengerahkan semua kekuatannya? Qi Yue tidak tahu bahwa Ye Chen masih memiliki keterampilan rahasia yang ganas. Dibandingkan dengan dia, beberapa dari 10 murid teratas lainnya juga telah menunjukkan keterkejutannya, jika mereka mungkin merasa sulit untuk menahan serangan yang mendominasi, terutama wajah para 10 besar murid luar menjadi suram melihat serangan naga Ye Chen. Bukan hanya para murid, tetapi para penatua yang ada di awan saat ini juga terkejut. Sakit. Zhong Laodao dari puncak Tianyang menutupi dadanya lagi, dan wajah Ge Hong dan King yang hanya bisa digambarkan sebagai suram. Adik Xuan Dao Xuan guru dari gerbang dalam berkata dengan seringai di wajahnya, "Kamu memiliki mata yang bagus memilih calon murid seperti Ye Chen. Dia memiliki teknik rahasia naga, dan mungkin hanya beberapa dari murid gerbang luar yang bisa mengatasinya." Sejujurnya, aku juga terkejut. Chu Xuan tersenyum, dan kekuatan tempur Ye Chen telah jauh melebihi harapanku. Melihat arena pertempuran, Yin Ziping yang terbelakang telah dijatuhkan oleh Ye Chen terbang keluar. Selama penerbangan, dia meludahkan darah beberapa kali, tulangnya patah, dan meridiannya patah. "Sementara kamu sakit,
Aku ingin kamu mati, inilah balasan apa yang kau perbuat pada Uk dan menyakiti Paman Zhang. Di atas arena, Ye Chen bergegas maju. Dalam sorotan, saat Yin Ziping hendak mendarat, tetapi Ye Chen meraih salah satu kakinya. Di antara hadirin, banyak murid menutup mata mereka, seolah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kebiasaan Ye Chen ialah membanting lawannya ke kiri dan ke kanan dengan tanpa ampun. Bang! Raungan segera terdengar. Yin Ziping, yang dipegangi kakinya, benar-benar terpana oleh Ye Chen, dan kemudian jatuh dengan keras di arena. Arena keras itu hancur menjadi bentuk manusia. Hah! Yin Ziping menyemprotkan darah lagi, dan seluruh organ dalam digeser. Darah yang dimuntahkan. Dengan raungan, Ye Chen membanting Yin Ziping lagi, dan melemparkannya ke arena untuk kedua kalinya. Ini untuk luka orang terdekat yang kau lukai. Ini untuk menjebakku di aula hukum. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan terus membanting Yin Ziping. Bang! 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 Suara-suara itu terdengar di seluruh paviliun arena Qiankun, dan setiap kali suara itu datang, mereka akan membuat hati para penonton berkecil hati. Jika mereka sebagai Yin Ziping, mereka akan hancur. Dendam apa ini? Kerumunan hanya menatap sisi berdarah seperti itu. Pada saat ini, bahkan Chu Xuan-er merasa ngeri untuk sementara waktu melihat keganasan Ye Chen. Bagaimanapun, Zhao Zijing menjerit dan membangunkan semua orang. Jika dia jatuh lagi, Yin Ziping akan mati. Cukup. Dao Xuan guru gerbang dalam, yang dikejutkan oleh sisi kekerasan Ye Chen, sedang terburu-buru untuk menghentikan pertarungan. Jika ini mengancam jiwa, itu akan menjadi kesalahan seriusnya. Bang! Ye Chen jatuh untuk terakhir kalinya, dan kemudian dia berhenti. Dia jatuh begitu panas dan hangat. Melihat Yin Ziping lagi, Yin Ziping belum pingsan. Yin Ziping berbaring di lubang berbentuk manusia dengan darah di mulutnya. Dia menatap Ye Chen dengan wajah yang tidak bisa dipercaya dan ingin bergerak, tetapi tulang dan meridian seluruh tubuhnya patah. Melihat posturnya, sulit untuk pulih tanpa berbaring di tempat tidur selama beberapa bulan, yang juga berarti bahwa ia bahkan tidak dapat berpartisipasi dalam pertandingan kebangkitan, apalagi memasuki gerbang bagian dalam. Ini adalah harga untuk melukai orang yang kucintai. Ye Chen berkata dengan dingin, jika Ye Chen tidak dihentikan oleh Dao Xuan guru dari gerbang dalam, Ye Chen pasti akan menghancurkan Yin Ziping hari ini. Di bawah, seseorang sudah naik ke atas panggung dan membawa Yin Ziping yang setengah mati turun, dan Zhao Zijing mengikuti, dan murid yang paling jenius dipukuli dengan parahnya. Ye Chen menang. Dengan suara keras, Ye Chen melompat dari arena di bawah perhatian semua orang. Pertempuran ini mendebarkan dan semua orang masih memikirkannya. Ye Chen, seorang murid magang yang teliti, kondensasi Qi tahap 9 bisa menghabisi murid utama paling jenius di aula hukum. Apakah dia bisa memasuki gerbang dalam? Jika bisa maka akan menjadi legenda. Chu Xuan-er di atas awan berkata, Ye Chen bocah kecil kau kejam. Begitu Ye Chen duduk, Ye Chen mendengar suaranya dan tertawa. Melihat di udara, Ye Chengan terbatuk, tidak bisa dipungkiri bahwa saya sedikit marah hari ini. Mendengar itu, Chu Xuan-er menggosok alisnya secara tidak sadar, mengejutkan. Aku hampir menyaksikan calon muridku hampir membunuh orang. Chu Xuan-er mulai menyadari bahwa jika dia menerima Ye Chen sebagai murid di gerbang dalam akan lebih hidup, dan dia, sebagai guru, juga akan sakit kepala. Mempunyai murid penuh musuh selalu berbuat masalah, Chu Xuan-er berpikir sambil tertawa.
Dengan berakhirnya pertempuran antara Ye Chen dan Yin Ziping, babak pertama kompetisi luar berakhir. Ini berarti bahwa setengah dari murid akan pergi ke kompetisi kebangkitan, dan murid-murid yang menang di babak pertama akan melanjutkan ujian berikut. Babak kedua, ujian, mulai. Kompas besar itu menyala dengan cemerlang, dan kemudian berbalik untuk menggantung dua aura. Kedua aura jatuh ke dua arah tanpa perbedaan. Tiba-tiba, suara kutukan terdengar dari arena. Suara teriakan itu adalah Xiong-er. Tidak heran dia begitu bersemangat karena salah satu dari dua yang dipilih saat ini adalah Jiang Hao, murid sejati pertama dari puncak Renyang. Adapun yang lainnya, Ye Chen yang baru saja bertarung penuh darah. Ayo! Xiong-er berteriak dengan keras ke seluruh penonton. Dan semua orang menatap Ye Chen dan melemparkan tatapan iba padanya. Orang-orang yang hadir telah menyaksikan pertempuran sengit antara Ye Chen dan Yin Ziping. Meskipun Ye Chen menang, dia jatuh ke dalam keadaan lemah. Dan bahwa Jiang Hao, pada putaran pertama tes, dengan mudah melewati, pada dasarnya tidak ada konsumsi energi, ditambah kekuatannya tidak lemah dari Yin Ziping, pertarungan ini, sejak awal, berarti Ye Chen tidak bisa bermain. Melihat lawannya adalah Ye Chen, Jiang Hao dari puncak Renyang telah melompat ke atas panggung dengan mudah, menyaksikan Ye Chen main-main. Pergi ke pertandingan kebangkitan. Di luar panggung, ada seorang murid dari setiap murid yang tersenyum pada puncak Renyang, dan kata-katanya tidak menghindar. Para musuh Ye Chen dibuat senang karena Ye Chen harus bertarung lagi bahkan musuhnya adalah murid utama dari puncak Renyang. Ada semacam kekuatan. Di sekitar mereka, para murid yang memiliki kebencian dengan Ye Chen terus memarahi. Dengan kondisi kelemahan Ye Chen saat ini, tidak ada kekuatan untuk bertarung lagi. Keberuntungannya sangat buruk, Ye Chen telah bertemu dua murid sejati berturut-turut. Di awan, Chu Xuan-er tidak bisa membantu menggosok alisnya. Dia tidak mengharapkan hasil ini. Begitu banyak murid, begitu banyak kemungkinan, tetapi keberuntungan tidak memihak pada Ye Chen. Bocah kecil jangan bertarung, pergilah ke tempat penyembuhan, Chu Xuan-er mengirim pesan kepada Ye Chen. Namun, Ye Chen di bawah arena benar-benar berdiri, lalu berbalik dan melompat ke atas arena. Ada apa? Apa dia masih akan bertarung? Kamu buta. Kalau tidak, dia akan lari kemana? Ini terlalu gila. Di tengah diskusi, Ye Chen telah meletakkan pil penyembuhan di mulutnya. Jiang Hao berkata, apakah kau pikir aku akan memberimu waktu untuk pulih? Jiang Hao mencibir. Dalam adegan ini, Dao Xuan menyaksikan mereka menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan sedikit kecewa dengan Jiang Hao. Sebagai murid sejati pertama puncak Renyang, bersikap memalukan melawan orang belum pulih bahkan lawannya kondensasi tahap 9. Tanpa hati yang kuat, tidak ada kepercayaan pada kemenangan itu. Boom! Di atas panggung, ada raungan, dan Ye Chen dipukuli terus-menerus mundur. Dia baru saja melalui pertempuran berdarah dan masih lemah, sedangkan Jiang Hao energinya masih full. Hanya melalui periode kelemahan, aku bisa mengalahkanmu. Dengan keyakinan ini, Ye Chen terus mengelak dengan gerak kaki yang cepat dan misterius dan tidak menghadapi serangan Jiang Hao secara langsung. Jika lawan yang dipilih adalah Qi Yue atau Huo Teng, ia pasti akan menyerah, tetapi lawannya adalah Jiang Hao. Karena itu Jiang Hao, Ye Chen tidak akan menyerah jika dia terbunuh. Dia akan pergi ke pertandingan kebangkitan setelah kekalahan besar. Dia telah berjuang di dalam hatinya,
dan dia tidak akan kalah dari murid-murid Puncak Renyang dan Puncak Diang, yang dianggap sebagai musuhnya. Hah! Ye Chen, yang terus-menerus menghindari, mengambil telapak tangan Jiang Hao dengan kaku, muntah darah. Ye Chen, sampai kapan kamu terus menghindar? Suara lucu itu terdengar dengan cepat, Jiang Hao menyerang lagi, tidak memberi Ye Chen waktu untuk bereaksi dan pulih. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan masih menginjak langkah kaki misterius untuk menghindarinya. Melihat ini, Jiang Hao menjadi ganas, dan tangannya dengan cepat menggerakkan sidik jarinya, teknik rahasia yang mirip dengan peri terbang pedang kekaisaran Yin Ziping dipamerkan. Segera, bayangan pedang langit berkumpul, dan di bawah gelombang tangan besar Jiang Hao, menembak Ye Chen. Ketika Ye Chen melihat situasinya, dia tidak menggunakan pertahanan pedang, karena jika dia melakukan itu, dia akan ditembaki oleh Jiang Hao, dan kemudian dia akan menghadapi teknik rahasia Jiang Hao yang tidak terputus. Ye Chen sangat teliti, Jiang Hao berusaha memaksanya untuk memukulnya. Saya bisa melihat ini, tetapi tentu saja saya tidak akan melakukannya. Berdasarkan gerak kaki misterius dari bayangan seribu bayangan, bayangan di belakangnya membentuk sebuah tali, dan kecepatannya telah mencapai yang tertinggi. Penghindaran pasif membuatnya terus-menerus terluka, dan bayangan pedang terbang meninggalkan jejak darah padanya. Segera, jubah putihnya berlumuran darah merah. Teknik terikat angin. Jiang Hao sekali lagi melakukan teknik rahasia. Wow! Suara dampak rantai besi terdengar, Ye Chen jelas merasakan angin mendesing di sekelilingnya, dan dalam suara siulan, beberapa rantai angin tak terlihat mengembun, terjerat ke tubuhnya. Rusak. Tubuhnya berkedut karena marah, membuka rantai angin, dan dengan cepat melarikan diri. Jiang Hao datang, menggertak dirinya sendiri, dan menusuk lubang darah di dada Ye Chen. Ye Chen menyeret tubuh yang terluka itu, menghindari kembali lagi. Apakah kamu ingin melarikan diri? Jiang Hao mencibir, dan serangan telapak tangan besar turun. Sial! Ye Chen mengutuk diam-diam, dan menghindar. Kau, sial, tak tahu malu. Xiong Er muncul entah dari mana dan berteriak. Sebagai murid sejati pertama Puncak Renyang, bukankah kamu memiliki keberanian untuk menghadapi Ye Chen dengan adil? Kenapa pria sombong sepertimu malah terlihat menyedihkan seperti ini? Apa kau tidak merasa malu menyakiti kondensasi Qi dan juga belum pulih? Mulut Xiong Er benar-benar tidak tertutup, memarahi Jiang Hao tanpa berhenti. Namun, omelannya langsung diabaikan di mata Jiang Hao, dan matanya sekarang sangat jelas, yaitu, untuk mengalahkan Ye Chen saat dia lemah, bahkan jika caranya tercela. Di arena pertempuran, Ye Chen terus-menerus mengeluarkan darah, dan orang-orang terkejut. Namun, dengan kondisi setengah mati yang lemah, ia mampu bertahan dalam puluhan serangan Jiang Hao tanpa kekalahan, dan kekuatannya mengejutkan penonton. Di seberang, wajah Jiang Hao menjadi kasar dan wajahnya menjadi panas. Siapa dia? Murid sejati pertama Puncak Renyang, dan menduduki 10 murid teratas gerbang luar masih belum menang melawan tahap kondensasi Qi yang sudah lemah begitu lama, bahkan jika dia menang, dia akan kehilangan muka. Memikirkan ini, sinar cahaya dingin melintas di matanya, membunuh. Kulihat dia menggigit jarinya, dan jari yang berdarah itu mengelap pedangnya, lalu menanamnya. Hah! Tiba-tiba, pedang roh menjerit, aura cahaya penuh, dan ada petir yang mengerikan di atasnya. Dengan kesembronoan Jiang Hao, dia bergegas seperti hantu, dengan pedang tajam yang menunjuk langsung ke dada Ye Chen.
Melihat ini, mata Ye Chen bersinar. Ye Chen jelas merasakan kengerian pedang Jiang Hao, yang jelas merupakan misteri pembunuhan. Di antara kilatan cahaya, Ye Chen melompat ke samping, tetapi masih menabrak. Darah berceceran, dan Ye Chen menghindari tetapi pedang masih menembus bahunya, dan petir yang melekat pada pedang itu bergegas masuk ke tubuhnya, merobek nadi Ye Chen. Hah! Ludah darah menyembur keluar di tempat, dan dia merosot kembali. Belum mati. Jiang Hao benar-benar marah dibuat kesal Ye Chen masih belum kalah, dan bergegas maju lagi dengan pedang. Masih ada percikan darah, tapi kali ini, Ye Chen yang memegang pedangnya dengan telapak tangannya. Tiba-tiba bergerak, mata Ye Chen yang merah darah melintas tajam, kamu sudah kecanduan, sekarang giliranku untuk menyerang.